saudara ikut kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan walaupun hari ini kita terpisah oleh jarak dan waktu, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita mau saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku yang baik. Kami bersyukur Tuhan, bila hari ini Tuhan Yesus Engkau mengizinkan kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa pada saat ini Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita mau angkat satu pujian, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, ada seorang pun, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita mau lebih sungguh lagi, angkat pujian ini. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban kami Tuhan. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku yang baik. Benar Bapa, hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami memulai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah hanya otoritas Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati Tuhan melalui bibir hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu nanti itu bisa menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau lebih lagi bersorak meninggikan nama-Mu. Kami siap memuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita lanjut, mari kita angkat satu pujian Tuhan yang benar. Keselamatanku dan Kau yang membela
nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita saat teduh kembali. Mari kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan.
Shalom, saudaraku dan saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam kesempatan indah pada pagi hari ini. Saya bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan begitu mengasihi kita dan Tuhan begitu peduli kepada kita. Dan izinkan saya menyampaikan pada Bapak yang kasih dalam Tuhan bahwa Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang kasih dalam Tuhan. Saudaraku, kasih merupakan kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh semua orang. Namun sayangnya seringkali kasih justru kita abaikan, kasih justru kita anggap sepi, kasih justru seringkali kita anggap sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting bagi kita. Padahal kasih merupakan kebutuhan yang paling hakiki dan paling urgent atau paling penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu izinkan saya memaparkan beberapa hal tentang kasih yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Mari kita bersama-sama pagi ini mempersiapkan hati kita, batin, jiwa, dan roh kita untuk keagungan Tuhan. Kita simak firman Tuhan yang izinkan saya kutip dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat berbunyi sebagai berikut. Kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya kami dahulu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kata Paulus, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar telah dilimpahkannya kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus ingin memaparkan kepada kita apa itu kasih yang sejati. Kasih yang sejati adalah kasih yang berasal dari Tuhan. Kasih yang dipaparkan oleh Paulus dalam hal ini mengingatkan kepada kita satu perkara yang penting, yang begitu luar biasa. Bahwasanya dahulu kita ini adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai oleh Tuhan dan mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa yang kita perbuat. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dan maut itu berlaku bagi semua orang tanpa kecuali. Apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, apapun status sosial kita, apapun latar belakang suku kebudayaan kita, tetap kita dalam berdosa. Apa sebabnya dikatakan kita orang berdosa? Apa sebabnya kita dikatakan sebagai orang yang harusnya dimurkai dan dimusuhi oleh Tuhan? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam Roma 3:23, karena semua orang, ya, ketika dikatakan semua orang atau dalam naskah aslinya pas andropos, berarti semua orang tanpa ada pengecualian. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena kehilangan kemuliaan Allah, maka yang ada hanyalah kenajisan yang menjijikkan. Dosa itu merupakan aib, dosa itu merupakan sesuatu yang menjijikkan, dan dosa itu mendatangkan kematian. Oleh karena itu, ketika kita masih hidup di dalam dosa, maka kita hidup di dalam kematian. Karena itu terlihat dari gaya hidup kita, pola hidup kita yang senantiasa mengikuti hawa nafsu yang bejat, hawa nafsu yang bobrok, hawa nafsu yang serakah, hawa nafsu yang penuh dengan kebencian, hawa nafsu yang penuh dengan kedengkian, hawa nafsu yang penuh dengan pemberontakan, hawa nafsu yang penuh dengan kebencian, sehingga olehnya hidup kita menjadi tidak teratur, hidup kita menjadi penuh dengan keburukan, dan itulah yang mencerminkan, membuktikan bahwa kita berada di bawah kekuasaan dosa, yaitu berada di bawah kekuasaan setan, sehingga hidup kita dibelenggu, diatur, dikelola, dikendalikan oleh iblis. Maka tidak heran jikalau sebagai orang berdosa tidak satupun yang baik, tidak satupun yang benar dalam diri kita. Dan itulah yang menyebabkan Tuhan sangat prihatin dan sangat bersedih hati, dan itu pula yang menyebabkan Tuhan semakin mengasihi kita, karena Ia tidak ingin kita terus diperbudak oleh dosa, dan Tuhan tidak ingin kita binasa oleh karena dosa. Nah, oleh karena itu melalui Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama, ayat yang keempat yang kita
resimak dan renungkan bersama-sama pada kesempatan hari ini mengingatkan kepada kita betapa hebat, betapa dahsyat kasih Tuhan kepada kita. Jelas dikatakan di sini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Dan lewat kasih yang dilimpahkannya kepada kita itu dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang kelima, Efesus pasal yang kedua, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita dan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi lewat kasih Allah kita diselamatkan, lewat kasih Allah kita tidak dimurkai dan tidak lagi menjadi orang-orang yang seharusnya menjadi manusia yang dicampakkan ke dalam kebinasaan kekal, tetapi kita diselamatkan, dikasihi dan mendapat perlakuan yang istimewa, bahkan diberi hak yang sangat istimewa oleh Tuhan. Hak istimewa apakah yang Tuhan berikan kepada kita? Kita tidak lagi dipandang oleh Tuhan sebagai orang-orang berdosa yang najis dan menjijikkan, tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 dikatakan, sesungguhnya barang siapa yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya, maka kepada orang yang percaya itu Tuhan memberikan kepadanya hak dan kuasa. Sekali lagi ya, hak dan kuasa menjadi anak-anak Allah. Sebuah status yang sangat terhormat, status yang sangat mulia dari orang berdosa yang najis dan kotor. Oleh karena rahmat dan kemurahan Tuhan, diubahkan statusnya menjadi anak-anak Allah. Nah, oleh karena itu, saya pada kesempatan ini ingin mengajak kepada saudara yang kasih dalam Tuhan untuk fokus memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada kesempatan pertemuan kita pada pagi ini. Ketika dikatakan dalam ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, ho de theos plousios hon ek eleidia ten polen agapet. Kira-kira dalam bahasa Indonesia begini. Tetapi Tuhan yang memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah, kekayaan yang tidak terukur, kekayaan yang sangat luar biasa, besarnya luar biasa jumlahnya atau nominalnya, yaitu belas kasihan yang dilimpahkannya kepada kita. Kasih yang besar itu dilimpahkan dengan cuma-cuma, kasih yang tidak terukur itu dianugerahkan kepada kita. Tujuannya apa? Tujuannya ialah supaya kita tidak binasa, tapi supaya kita mendapat bagian di dalam kehidupan yang Tuhan janjikan. Nah, sehingga dalam Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk memahami ada beberapa 4 tanda-tanda atau 4 bukti bahwa kasih yang sesungguhnya itu adalah sebagai berikut. Jangan kita hanya berbicara tentang kasih, tetapi dalam tindakan dan perbuatan kita tidak pernah bisa membuktikannya. Dan Allah telah membuktikannya apa yang dimaksud dengan kasih. Oleh karena itu ada 4 tanda atau 4 ekspresi dari kasih itu sendiri. Yang pertama-tama, ketika seseorang mengasihi seseorang lainnya, maka bukti yang pertama bahwa orang itu mengasihi adalah bahwa kasih itu dimulai dari hati. Beda cinta berasal dari mata baru turun ke hati. Tapi kasih yang sesungguhnya adalah dari hati kemudian meluap menuju suatu ekspresi tindakan, meluap melalui tutur kata, meluap melalui tatapan pandangan dan selanjutnya, sehingga diekspresikan melalui sikap-sikap yang sangat menarik. Nah, jadi sekali lagi, tanda-tanda kasih yang sejati yang pertama-tama adalah kasih itu memikirkan orang yang dikasih. Karena kasih itu muncul dari hati, maka kasih selalu memikirkan, selalu memperdulikan, selalu punya concern, punya keperhatian yang luar biasa kepada objek yang sangat dikasih, dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu izinkan saya mengutip firman Tuhan yang terambil dari kitab Kidung Agung pasal yang kelima ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, aku tidur tapi hatiku bangun, dengarlah kekasihku mengetuk, bukalah pintu dinda manisku, merpatiku idam-idamanku, karena kepalaku penuh dengan embun dan rambutku penuh dengan tetesan embun malam. Kasih akan memotivasi orang yang
terobsesi oleh kasih tadi, untuk merindukan orang yang dicintai, merindukan orang yang dikasihnya, sehingga hidupnya dikuasai oleh objek yang dikasihi. Bahkan dikatakan sih dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena apa? Karena merindukan untuk selalu dekat berdagangan dengan kekasihnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan ketika Ia mengasihi kita. Hasrat kerinduan hati Tuhan adalah memiliki kita. Hasrat kerinduan Tuhan adalah tinggal bersama-sama dengan kita. Hasrat kerinduan Tuhan adalah menembus kegelapan, menembus dan mengobrak-abrik dosa demi mendapatkan kita, seperti dikatakan oleh Kitab Kidung Agung pasal yang kelima, aku tidur tetapi hatiku bangun. Dia dalam keadaan nyaman di surga tetapi gelisah hatinya. Karena apa? Karena melihat kita di dunia yang terperangkap, terpenjara oleh dosa, berkutat di dalam maut, dan Allah tidak menginginkan hal itu. Oleh karena itu apa yang dikatakan, Ia bangun dan Ia bertindak dan Ia mengetuk pintu, seperti dikatakan dalam Wahyu pasal 3:20, lihat aku berdiri di pintu dan mengetuk, barang siapa membuka pintu aku akan masuk dan aku akan makan sedangan dengan dia dan dia akan makan sedangan dengan aku. Artinya adalah Tuhan mengetuk pintu hati kita. Tuhan mengasihi kita, dan karena Ia mengasihi kita, maka Ialah yang datang kepada kita, bukan kita yang datang kepada Tuhan. Sebab kalau kita yang datang kepada Tuhan, adalah mustahil kita bisa menemukan Tuhan, dan mustahil kita bisa bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Karena kenajisan kita tidak memungkinkan kita untuk kita bertemu dengan Tuhan. Tetapi jika Tuhan yang kudus merelakan dirinya sendiri untuk menjumpai kita, maka hal itu adalah tidak mustahil bagi Tuhan. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Tuhan melalui Kristus Yesus, anak yang tunggal. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena kita, supaya apa? Supaya kita yang berdosa tidak binasa, melainkan berhidup kekal. Dan itu yang menjadi keputusan Tuhan. Kala itu dikatakan dalam Kitab Kidung Agung tadi, bukalah pintu didamanisku, merpatiku idam-idamanku. Bukalah pintu hatimu, saudaraku, agar kasih Tuhan bisa menembus, masuk dan menguasai hidupmu, dan menata hidupmu, dan merubah hidupmu, dan memberkatimu. Kemudian dikatakan, karena kepalaku dengan embun, rambutku dengan tetesan embun malam. Bayangkan, di tengah-tengah kegelapan dunia, Tuhan mau datang sebagai terang untuk menerangi hati, jiwa, dan batin kita. Tuhan di tengah-tengah kegelapan dosa kita, Ia rela mati di kayu salib supaya apa? Supaya kita tidak binasa, melainkan supaya kita beroleh hidup yang kekal. Jadi tanda kasih yang pertama adalah dia akan merindukan, akan punya gairah untuk senantiasa dekat dan memiliki objek yang dikasihnya, dan itu telah Tuhan buktikan dan Tuhan lakukan. Ya, masih kita di poin yang sama, bahwa kasih yang sejati adalah memikirkan objek yang dikasihinya, dan itu dibuktikan lewat apa? Lewat kerelaan untuk membayar harga berapapun asalkan bisa mendapatkan objek yang dikasihi. Sebagaimana dalam Kitab Kidung Agung tadi kita sudah simak bersama-sama bagaimana mempelai laki-laki rela menerobos kegelapan malam, rela harus dihujani dengan embun yang membasahi sekujur tubuh, yang membuat dingin. Sudah yang kasih dalam Tuhan, embun yang kita rasakan di Indonesia berbeda dengan embun yang ada di Timur Tengah, seperti yang diekspresikan atau dikatakan oleh Kitab Kidung Agung. Embun di sana mendatangkan embun itu seperti sublimasi yang suatu temperatur yang sangat dingin, kemudian seperti es, dan seperti es itu kemudian sublimasi tadi membasahi sekujur tubuh orang yang berada di alam terbuka. Nah, itu dilakukan oleh Kristus demi mendapatkan kita, seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang binasa, yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bayangkan, Tuhan punya anak satu-satunya, Tuhan punya satu-satunya pribadi yang sangat dikasih dan sangat dicintai dan tidak punya yang lain, Dia punya satu, yaitu Yesus. Nah, Yesus anak tunggal ini diberikannya kepada kita, bukan diberikan begitu saja, diberikan untuk mati di atas kayu salib, bukan diberikan untuk datang
disambut dengan kemewahan, tidak, tapi datang untuk dibunuh demi menebus, demi menyelamatkan dosa dan kesalahan kita. Jadi kasih yang sejati adalah kasih yang rela membayar harga dan tidak menghiraukan berapapun besar harga yang harus dibayarkan. Dan yang terakhir masih dalam poin yang pertama, yaitu kasih akan diekspresikan lewat satu perkara, memikirkan, mencari solusi bagaimana bisa memiliki objek yang dikasih dan dicintainya, terungkap dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 berbunyi sebagai berikut. Tuhan tidak lalai menepati janji sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kasih yang sejati adalah kasih yang selalu memberi peluang, memberi kesempatan untuk seseorang menyadari kesalahannya dan meninggalkan kesalahannya. Kasih yang sejati, kasih yang betul-betul sejati adalah apa? Kasih yang tidak membiarkan orang bersalah itu binasa. Kasih yang sejati tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kebencian, dan tidak menuntut balas, bahwa orang yang telah melakukan kejahatan itu harus ditimpa setimpal dengan apa yang telah diperbuat. Tapi kasih yang sejati adalah apa? Rela mengorbankan segala-galanya asalkan orang yang dikasihnya itu bisa diselamatkan dan tidak binasa oleh karena dosa dan kesalahannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Dan kasih seperti tidak akan pernah kita temukan dimanapun selain hanya kita bisa dapatkan dalam Kristus Yesus Tuhan kita saja. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, biar hal ini memotivasi kita, memberi kita wawasan, memberi kita pemahaman, memberi kita pengertian bahwasanya uluran tangan kasih Tuhan pantas layak kita sambut dan pantas kita responi dengan sikap yang penuh antusias, dengan sikap yang penuh kerinduan, dengan sikap yang membalas cinta kasih Tuhan. Poin yang kedua yang ingin saya bagikan kepada saya yang kasih dalam Tuhan adalah kasih menginginkan hubungan yang intim dengan objek yang dikasih. Jadi kasih itu akan diekspresikan, dimanifestasikan lewat suatu perjuangan, suatu hasrat, suatu kerinduan, ingin membangun keintiman, ingin membangun kebersamaan, ingin selalu ada dekat dengan yang dikasih. Dan ya, izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi. Tentu kita semua pernah jatuh cinta, tentu kita semua pernah kasmaran. Nah, bagaimana pengalaman ketika kita kasmaran, ketika kita jatuh cinta? Pikiran kita selalu diobsesi oleh objek yang kita cintai dan kita gandrungi. Hati kita selalu rindu untuk berjumpa dan kita rindu untuk selalu dekat dengan dia. Seperti apa lagu-lagu duniawi mengatakan, mau makan ingat kamu, tidur ingat kamu, dimanapun ingat kamu. Dan itulah kasih yang sejati. Cinta yang sejati atau kasih yang sejati dari Tuhan juga sama, mengingini, merindukan untuk selalu ada dekat dengan objek yang dikasih. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya memastikan kepada saudara bahwa Tuhan sangat mengasihi. Apa buktinya? Buktinya bahwa Tuhan telah mengunjungi kita dan hadir dalam kehidupan kita menjadi Allah yang Immanuel. Allah yang ada di tengah-tengah kita, Allah yang ingin bersama-sama dengan kita, Allah yang ingin mendampingi kita, Allah yang ingin membahagiakan kita, Allah yang ingin mengubah duka cita kita menjadi sukacita, Allah yang ingin mengubah penderitaan kita menjadi sukacita, Allah yang ingin mengubah keluh kesah kita menjadi sukacita, Allah yang ingin mengubah penindasan kita menjadi kegembiraan yang luar biasa. Izinkan saya mengutip firman Tuhan yang terambil dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan, sekali lagi ya, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dibuka dengan kalimat sebab itu berarti sebelumnya ada masalah-masalah membuat kita tidak mengalami apa yang seharusnya terjadi di kalimat setelah sebab. Ya. Kalau dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan, berarti tadinya sebelumnya pada awalnya kita tidak benar. Nah, memang kenyataan kita tidak benar. Apa yang membuktikan bahwa kita tidak benar? Seperti yang sudah disampaikan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaran dan dosa-dosamu. Apa buktinya? Kita semua hidup di dalam
dunia yang gelap, kita mengikuti jalan dunia yang jahat, kita mentaati penguasa-penguasa kerajaan, yaitu roh-roh yang sedang bekerja di antara orang durhaka, kita melakukan perbuatan jahat, pikiran kita jahat, perkataan kita jahat, semua kehidupan kita tidak luput, tidak lepas dari apa yang disebut dengan kejahatan. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan, kita dibenarkan, dan oleh karena kasih Allah yang begitu berlimpah-limpah kesalahan kita tidak diperhitungkan. Dan sebagai akibat karena Tuhan tidak memperhitungkan, maka dikatakan di sini bahwasanya kita yang sudah dibenarkan oleh iman hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera di sini diterjemahkan dari kata yang menarik, yaitu erchomen prostondeon. Erchomen prostondeon itu apa? Kita memiliki tempat, memiliki posisi yang berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Prostondion itu berarti apa? Kita memiliki posisi yang secara intim, secara akrab, berdampingan dengan rukun, berdampingan dalam kasih. Padahal sebelumnya seharusnya kita tidak bisa seperti itu. Kenapa? Kita ini sebetulnya seharusnya dibinasakan, dimusuhi oleh Tuhan. Seharusnya apa? Kita ini harus dibinasakan, tapi oleh karena kasih Tuhan, Ia tidak memandang kita sebagai orang berdosa, Ia tidak memandang kita sebagai yang harus dimusnahkan, tetapi kita bisa diberi posisi prostondion, yaitu apa? Begitu intim, begitu akrab, begitu dekat dengan Tuhan, sehingga hubungan antara kita dengan Tuhan bukan lagi sebagai orang berusaha dengan Tuhan Sang Khalik, tetapi antara Bapa dengan anak, seperti katakan dalam Roma 8, bahwa orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah, dan Roh Allah itu sendirilah yang memproklamirkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita mengklaim diri kita sebagai anak-anak Allah, jangan karena klaim kita, tapi bila klaim itu klaim Tuhan, Roh Kudus yang berseru dan mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan Roh Kudus itu dalam kita mengatakan ya Aba, ya Bapa. Nah, oleh karena itu izinkan saya mengutip firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Jadi semula kita seharusnya dimusnahkan, seharusnya kita dihukum, seharusnya kita campakkan dalam neraka, campakkan dalam kebinasaan kekal. Akan tetapi oleh karena kasih Tuhan yang tidak terukur, oleh karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa tadi, kita diselamatkan, kita dibebaskan, bahkan kita dijadikan anak-anak Allah, bahkan kita dibebaskan dari hukuman. Pembebasan atau amnesti atau pengampunan dosa atas kita itu terjadi dalam Kristus. Dan Kristuslah yang menyelamatkan kita, Kristuslah, oleh karena Kristuslah maka kita boleh menjadi anak-anak Allah. Izinkan saya mengutip firman Tuhan yang terambil dalam masih Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-13 berkata demikian, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kalau kamu masih hidup dengan mengikuti kedagingan kita, mengikuti hawa nafsu, mengikuti kebencian kita, mengikuti ketamakan kita, mengikuti kesombongan kita, mengikuti pikiran-pikiran jahat kita, maka kita akan mati. Kemudian dikatakan di sini, tetapi jikalau oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, dan kamu akan hidup. Ayat 14 Roma 8, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Bersyukurlah kita karena Tuhan telah mengasihi kita, sehingga Allah berkenan memberkati kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan bahwa Dia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang menuntun kita, memimpin kita, sehingga kita tidak lagi hidup menuruti daging, tetapi kita hidup menuruti pimpinan Roh. Maka apa dikatakan? Kalau kita hidup di pimpinan Roh, kita mematikan perbuatan daging. Dan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kita tidak menerima roh yang membuat kita menjadi budak-budak dosa, tetapi kita menerima roh yang membuat kita berseru ya Aba, ya Bapa. Ayat 16 dikatakan dengan jelas, roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, alangkah mulia dan alangkah indahnya posisi yang Tuhan anugerahkan kepada kita lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita orang berdosa, kita diklaim menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, bersukacitalah dan berbahagialah bahwasanya kita diperdamaikan bukan karena perbuatan kita, diperdamaikan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalahan kita, tetapi karena anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Yang ketiga, poin yang ketiga yang perlu menjadi pokok renungan kita pada kesempatan yang pagi ini ialah
Kasih yang sejati adalah kasih yang rela berkorban bagi objek yang dikasihi. Kalau kasih tidak dibuktikan lewat pengorbanan, maka kasih itu bisa diragukan. Oleh itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya mengutip firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus hadir ke dalam dunia sebagai gembala. Gembala yang menuntun kita, memimpin kita, mengasihi kita, memelihara kita. Sebagai gembala, ia memikirkan masa depan kita. Sebagai gembala, ia memikirkan hari-hari yang kita hadapi. Sebagai gembala, ia peduli akan segala kebutuhan dan kesusahan kita. Sebagai gembala, ia memiliki concern yang begitu luar biasa, memiliki pedulian yang luar biasa akan seluruh kebutuhan dan seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai gembala yang baik adalah apa? Ia bukan hanya berkoar-koar dengan retorikanya yang indah, ia bukan hanya dengan berjanji yang muluk-muluk tapi tidak pernah genapi. Yesus tidak pernah berjanji muluk-muluk, tapi Tuhan kita Yesus hanya bertindak dan berbuat. Dan apapun yang dia kerjakan hanyalah untuk kesejahteraan kita. Apapun yang dikerjakannya hanya untuk kebahagiaan kita. Apapun yang dia kerjakan adalah sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang menuntun kita di jalan yang benar. Gembala yang baik adalah pemimpin yang membawa kita di dalam kebenaran, mengarahkan kita ke dalam kebenaran. Yang kedua, gembala yang baik adalah gembala yang mengasihi kita, yang mempersembahkan hidupnya untuk kita. Gembala yang baik adalah gembala yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, sekali lagi, di dalam perjanjian baru, Kristus Tuhan kita dikenal sebagai Allah dengan istilah Allah yang imanen atau Allah yang Immanuel, yaitu Allah yang ada di tengah-tengah kita, Allah yang manunggal dan menyatu dengan kita. Bayangkan kita orang berdosa, Tuhan mau tinggal dan mau diam dalam kita. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, yaitu di mana roh Allah diam di dalam kamu. Bayangkan saudara, ketika roh Allah diam di dalam kita, maka hidup kita dikuasai oleh roh Allah. Ketika roh Allah menguasai hidup kita, maka ia akan menata kehidupan kita, memelihara kita, mengarahkan kita, melindungi kita, memelihara dan menata kita dengan begitu luar biasa. Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi. Ketika kita membutuhkan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, ketika kita menginginkan sesuatu yang indah, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang membahagiakan, kita tidak bisa mewujudkan sendiri. Kita membutuhkan seorang penolong, kita membutuhkan seorang ahli atau yang disebut dengan konsultan. Konsultan yang kita undang, dia akan datang memberi petunjuk, memberi pengarahan, memberi gambaran-gambaran untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Yesus lebih dari sekedar konsultan, dia bukan sekedar memberikan pengarahan-pengarahan, tetapi ia dengan inisiatif ilahinya menata kehidupan kita, mengatur kehidupan kita, mengatur masa depan kita, mengatur hari-hari kita, mengatur kesehatan kita, mengatur kebahagiaan kita, mengatur rumah tangga kita, mengatur segala sesuatu tentang kita, dan mempersiapkan kita untuk menjadi permaisuri yang akan tinggal bersama dengan dia di dalam keabadian, dalam kekekalan. Itulah kasih yang sejati, yaitu kasih yang sejati adalah kasih yang rela membayar berapapun harganya demi kebahagiaan kita, demi keselamatan kita, demi masa depan kita. Tuhan telah membayarkan dengan darahnya sendiri yang tercurah di kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita menyadari bahwa kasih Kristus adalah kasih yang tidak ternilai dan tidak bilang. Dan terakhir, poin yang terakhir atau poin yang keempat, kasih selalu mencari upaya untuk mengangkat derajat, harkat, dan martabat objek yang dikasihi. Kasih adalah kasih yang sejati akan diekspresikan, dimanifestasikan lewat upaya untuk mengangkat, untuk mempermuliakan objek yang dikasih, agar objek yang dikasih juga terangkat dalam kemuliaan, terangkat dalam keagungan. Izinkan saya membaca dalam kitab, mengutip firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kidung Agung pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan demikian, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Kerinduan orang yang dikasih, kerinduan orang yang dicintai adalah menikmati keintiman, menikmati kebersamaan, menikmati kerukunan, menikmati kemesraan bersama dengan pribadi yang mengasihi. Dan inilah yang dibuktikan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang Tuhan inginkan? Ia ingin intim dengan kita, ia ingin akrab dengan kita, ia ingin punya hubungan atau relasi yang
paling pribadi dengan kita. Bukan lagi sebagai antara pencipta dengan ciptaan, tetapi antara seorang Tuhan atau sebagai sang pencipta, sebagai Allah, antara Tuhan dengan objek yang sangat dikasihi dan sangat dicintai. Siapa? Kita. Kali itu dikatakan apa? Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Kalau mau dipikir apa yang keindahan apa yang Tuhan bisa dapatkan dari kita? Kita sudah berdosa, najis dan bercela. Tetapi Tuhan tidak memandang kenajisan kita, Tuhan tidak memandang aib dan celah kita. Tuhan ingat bahwa kita adalah belahan jiwa Tuhan. Tuhan ingat bahwa kita Dia ciptakan, Dia jadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Karena bagi Tuhan tidak yang lebih berharga selain daripada kita manusia. Malaikat boleh berharga, tapi bagi Tuhan manusia jauh lebih berharga. Alam semesta Tuhan boleh ciptakan dengan keindahan dan keagungan, tapi tidak yang berharga seperti manusia. Karena semua itu diciptakan untuk kepentingan manusia. Dengan demikian izinkan saya menyimpulkan satu kesimpulan yang sederhana, namun berdasarkan firman Tuhan, bahwa yang paling berharga di mata Tuhan hanya satu, itu belahan jiwanya. Siapakah gerangan belahan jiwa Tuhan itu? Dia itu pribadi diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya sendiri, seperti tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan demikian, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, atas segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Dengan demikian kita diciptakan dan diberi kuasa untuk mengelola, untuk menguasai apa yang menjadi aset Tuhan. Kepada kita lah Tuhan percayakan aset pribadinya, bukan kepada malaikat, bukan bersiap-siapa, sekali lagi kepada kita. Nah oleh karena itu kalau ia memiliki kerinduan, memiliki hasrat yang begitu luar biasa, adalah alkitabiah dan benar adanya. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Bagi Tuhan cinta kita kepada Dia lebih nikmat daripada anggur. Dan dikatakan sebagai berikut dalam ayat yang ketiga, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu, oleh karena sebab itulah garis-garis cinta kepadamu. Nah, bayangkan di situ Tuhan menempatkan dirinya sebagai mempelai laki-laki dengan keharuman minyak narwastu, minyak wangi yang semerbak yang membasahi sekujur tubuhnya. Dikatakan oleh sebab itulah garis-garis cinta kepadamu. Ingat, Kristus menempatkan kita sebagai mempelai perempuan dan Kristus sebagai mempelai laki-laki, sebagaimana kita bisa lihat dalam perumpamaan yang tadi Yesus berikan tentang 10 darah, 5 bijak dan 5 bodoh yang menanti-nantikan mempelai laki-laki. Mempelai yang bijak mempersiapkan dirinya untuk menyongsong dan menyambut sang mempelai pria, tetapi mempelai yang bodoh mempersiapkan diri tapi dengan sembrono. Dan pagi ini kembali kita diingatkan firman Tuhan, harum bau minyakmu bagaikan minyak tercurah namamu, oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Maka pantaslah kita untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, merindukan Tuhan, mendambakan Tuhan, dan hendaklah kita bersikap seperti 5 darah yang bijak, menanti dengan kesungguhan, menanti dengan ketulusan, menanti dengan penuh kerinduan, menanti dengan penuh antusias. Kemudian ayat yang keempat dikatakan, tariklah aku di belakangmu. Tariklah aku di belakangmu, artinya apa? Kita punya kerinduan, kita punya hasrat, mempelai perempuan punya hasrat, punya antusias, punya kerinduan untuk dibawa dekat, untuk dibawa masuk dalam istana, untuk dibawa masuk dalam tempat pribadinya. Tariklah aku di belakangmu, malaikat cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya. Ya. Sang raja telah membawa aku ke dalam istananya, ke dalam keagungan, ke dalam besarannya. Nah, di saat ini pun ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru pribadi kita, ketika kita menerima sakramen pembaptisan, kemudian kita menyerahkan diri, dibentuk, diproses lewat Roh Kudus yang memateraikan kita menjadi milik usaha yang kita dibaptiskan, baptisan Roh Kudus. Saat itulah kita mulai dibawa Tuhan ke dalam dimensi hidup yang berbeda, dimensi hidup yang baru, dimensi hidup yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan, dimensi hidup di mana kita mulai merasakan, menikmati keintiman, kebersamaan dengan Tuhan, persekutuan ilahi yang hanya kita bisa dapatkan di dalam Kristus Yesus saja. Tariklah aku di belakangmu, mereka kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji engkau karena cintamu lebih daripada anggur, layaklah mereka cinta kepadamu. Berbahagialah kita yang telah dibawa oleh Tuhan.
Setelah dibawa apa? Dibawa menjadi anak-anaknya, dibawa masuk dalam dimensi hidup yang berbeda, dibawa masuk dalam dimensi hidup yang dikasih oleh Tuhan, dibawa masuk dalam dimensi hidup yang ditata oleh Tuhan, dibawa oleh Sang Gembala yang baik, masuki dimensi hidup yang baru, tatanan baru, era yang baru, sebagaimana sekarang kita mengenal dengan istilah new normal. Kita juga dibawa ke dalam kehidupan new normal yang baru, kenormalan yang baru, normal bukan normal standar duniawi, normal standar surgawi. Sehingga apa? Dalam standar surgawi kita tidak perlu lagi pusing memikirkan ambisi tentang dunia ini, tetapi kita memikirkan perkara yang membahagiakan kekasih kita. Ketika kita memikirkan apa yang bisa membahagiakan kasih kita, ketika kita memikirkan apa yang bisa membahagiakan Tuhan kita, ketika kita meresponi kasih Tuhan kepada kita, maka Tuhanlah yang mengambil alih seluruh kebutuhan kita. Kehidupan kita akan ditata oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, karena ialah gembala yang baik mengembalakan kita. Oleh karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya akhiri firman Tuhan pada kesempatan pagi ini, izinkan saya mengingatkan kepada saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwasanya oleh karena kasih Allah, oleh karena hasrat dan cinta Tuhan yang begitu luar biasa, Ia ingin mengangkat kita, Ia ingin membawa kita masuk dalam dimensi kemuliaan. Dalam dimensi kemuliaan ini kita harus berpikir tentang bagaimana membahagiakan pribadi yang telah menyelamatkan kita. Kita harus memikirkan bagaimana membuat dia nyaman, membuat dia bahagia, sebagaimana kita membahagiakan orang kita kasih dan kita cintai. Maka bahagiakan Tuhan lebih dari apapun yang bisa engkau kerjakan. Kenapa? Karena engkau akan juga menikmati hubungan yang intim, hubungan yang luar biasa, dan engkau akan menikmati hidup yang dibawa dalam dimensi kemuliaan. Dalam dimensi kemuliaan kita akan terbebas dari segala sesuatu yang memenjarakan kita di tengah-tengah kepahitan, di tengah-tengah penuh kesusahan dalam dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun kita masih dalam dunia ini, kalau pola pikir kita pola pikir surgawi, maka tidak ada yang bisa memenjarakan kita. Paulus mengatakan, apakah yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Kemiskinan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketelanjangan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Penderitaan, aniaya, kesusahan, apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Artinya apa? Artinya selama kita masih dunia ini, walaupun penderitaan masih mungkin akan kita hadapi, tapi penderitaan tidak akan bisa membuat kita menderita. Karena apa? Mungkin secara ekonomi kita menderita, secara badan kita menderita, secara fisik kita menderita, tapi batin jiwa kita tetap bersukacita, tetap berbahagia. Apa artinya kalau kita secara materi berlimpah, secara jasmani kita sehat walafiat, tapi batin kita menderita, jiwa kita sakit? Tidak ada artinya. Tetapi Yesus tidak menginginkan hal itu. Tuhan menginginkan adalah agar hidup kita nikmati dalam kemuliaan yang telah dijanjikan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya pemaparan pagi ini membawa kita dalam dimensi hidup yang dipermuliakan oleh Tuhan dan menikmati kekayaan kasih karunia Allah yang disediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh telah membuat kami sadar dan mengerti betapa hebat, betapa dahsyat, betapa dalam arti kasih-Mu bagi kami. Biar Tuhan nama-Mu telah menyampaikan dalam segala keterbatasan, Engkau Roh Kudus Maha Guru memaparkan jauh lebih dalam, jauh lebih indah, sehingga kami semakin mengerti apa arti dan tujuan hidup kami dan apa yang kami kerjakan selama kami masih dunia ini. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah mengajar kami perkara yang baik, perkara yang kudus, perkara yang ilahi. Mampukan kami untuk mengasihi-Mu, mampukan kami untuk menghormati-Mu, mampukan kami untuk membalas cinta kasih-Mu sebagaimana Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur kepadamu. Haleluya. Kami terima berkat dan kasih-Mu, dan kami mau melangkah bersama Engkau dalam kemuliaan-Mu, dan kami percaya dengan iman. Mulai saat itu Tuhan, ketika kami percayakan firman-Mu, hidup kami akan diubahkan di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Dalam nama Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kini tiba waktunya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita akan masuki doa. Namun sebelumnya kita akan panjatkan satu pujian sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang sungguh ajaib, kasih-Mu yang tidak terukur, kasih-Mu yang tidak terbilang, yang telah Kau buktikan lewat pengorbanan di kayu salib, yang telah membuat kami orang berdosa menjadi umat pilihan-Mu, yang semula kami najis dan hina. Berkat kasih dan setia-Mu Tuhan, Engkau angkat kami menjadi milik pusaka-Mu. Engkau kasih, Engkau pelihara, dan Engkau sertai dalam setiap langkah hidup kami. Bahkan Kau berkati dengan kasih sayang-Mu, dan Kau sediakan tempat bagi kami dalam kemuliaan-Mu. Kelak kami akan berkumpul bersama menikmati janji kasih-Mu yang kekal dan abadi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami terima dengar bersama-sama. Biar firman Tuhan semakin meneguhkan kami, menguatkan pengharapan kami, dan semakin menyadarkan kami ya Tuhan, betapa besar arti dan makna pengorbanan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih yang tidak terukur, kasih yang tidak ternilai, kasih yang telah Kau buktikan bagi kami Tuhan. Biar kasih-Mu itu hidup dalam kami, membuat Tuhan rasa berdosa kami terhapuskan, oleh karena memang Engkau telah menghapuskannya, membuat kami tidak lagi hidup dalam sikap dan perasaan tertuduh, membuat kami semakin dapat lebih mengasihi-Mu, lebih menghormati-Mu, dan memampukan kami hidup kudus, hidup benar bagi kemuliaan nama Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan hidup di dunia ini Tuhan, di mana saat itu Tuhan terjadi wabah yang melanda seluruh penjuru bumi, membuat orang ketakutan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan telah membuat kami memiliki pengharapan sehingga tidak ada yang perlu kami takutkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang telah mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar Engkau teguhkan dan Kau kuatkan iman kami, dan Engkau tilik setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Jika Engkau dapati di antara kami yang sedang bersusah hati, biar Engkau sebagai penghibur menghibur kami dan memberi kami kekuatan ketika kami lemah, ketika kami sakit. Engkau lah tabib yang menyembuhkan. Ketika kami berkekurangan Tuhan, Engkau Jehovah Jireh yang memperlengkapi dan melimpahi kami dengan berkat-berkat-Mu, membuat kami tidak kurang apapun yang terbaik, sehingga Tuhan hidup kami terpelihara, terpapani, terlindungi oleh karena kasih sayang dan kemurahan-Mu semata-mata. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, biar Engkau pulihkan umat-Mu, beri kami hati yang baru, hati yang mengasihi-Mu, hati yang hormat kepada-Mu, hati yang patuh dan taat kepada-Mu, hati yang mau bersaksi dan menceritakan kabar baik kepada semua orang. Pertemukan kami Tuhan dengan orang yang Kau ingin selamatkan, dan pakailah kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu bagi semua orang, sehingga Tuhan lewat hidup kami Engkau diagungkan, Engkau dipermuliakan. Berkati Tuhan sejauh mana telinga dan dapat menangkap dan mengikuti siaran ini, biar Tuhan lewat hidup mereka Tuhan Engkau boleh menyelamatkan dan Engkau berkati mereka sehingga hidup mereka diubahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada ini Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia tercinta. Selamatkan bangsa kami, jadikan Indonesia Tuhan negeri yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, negeri yang takut akan Tuhan, negeri yang hidup dan menghormati Tuhan, negeri yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Dan kami percaya Tuhan Engkau mampu dan Engkau sanggup menyelamatkan Indonesia. Oleh karena itu kami persembahkan negeri kami Indonesia tercinta dalam kuasa-Mu Tuhan. Berkati pemimpin yang tertinggi sampai dengan terendah, pakai mereka menjadi alat yang luar biasa dalam tangan-Mu Tuhan untuk memberkati bangsa ini, memimpin bangsa ini dalam kebenaran-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, izinkan kami berdoa untuk Tuhan gereja-gereja yang ada di seluruh penjuru dunia. Tuhan Engkau kuatkan, jadikan gereja-gereja menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berdoa juga Tuhan untuk Israel, berkatilah Israel Tuhan, karena Israel kami telah mengenal Engkau dan kami telah diberkati dengan keselamatan yang padamu lewat Israel Tuhan. Oleh karena itu pantas saya memberkati Israel, berkatilah Israel dengan kesejahteraan, kemakmuran. Amat lebih Tuhan, berkati Israel dengan keselamatan Tuhan. Halaukan dan singkirkan musuh-musuh Israel Tuhan, agar Israel Tuhan terlindungi, terpapani dengan baik, dan sebagai bukti Tuhan bahwa biji mata-Mu Engkau pelihara dan Engkau berkati, sehingga kehidupan Israel itu menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan, menyerahkan seluruh umat-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya berkenan Engkau menyerahkan umat-Mu dengan wajah-Mu, melimpahi umat dengan kasih karunia-Mu. Sendinglah telinga-Mu atas umat-Mu yang atasnya nama-Mu diseru, disebut, merendahkan hati dan berdoa dan mohon kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati doa, seruan dan permohonan kami. Kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan-Mu, mendatangkan berkat, menghadirkan mujizat, memberikan pertolongan pada saat kami membutuhkan uluran tangan kasih-Mu Tuhan.
bahkan menghalaukan bencana malapetaka, penderitaan, kesusahan, dan sekiranya Engkau berkenan Tuhan, bila sakit penyakit pun Engkau halaukan dari kami, sehingga hidup kami terpelihara diberkati oleh karena kasih setiamu Tuhan. Berkatilah Tuhan umat-Mu dengan kemakmuran, kehormatan, kejayaan. Berkatilah umat-Mu Tuhan dengan hati yang takut akan Engkau dan hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati kami semua dengan hati yang setia, patuh dan taat kepada Engkau Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa hanya fokus tertambat kepadamu saja Tuhan. Diberkatilah nama-Mu yang kudus, diberkatilah keajaiban karya dan kuasa-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kepada kami pada makan kami secukupnya, dan ampunlah akan dosa dan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa masuk kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat saleh-saleh kekasih dan permatan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat demi syukur dari Allah Bapa, kasih karunia dari Putranya yang tunggal, kasih sayang pilar perlindungan Roh Kudus, menjaga, memelihara, dan memberkatimu mulai saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Maranatha, Tuhan menjemput gerejanya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Tuhan memberkati.